Pemirsa, praktisi hukum Hotman Paris Hutapea menyarankan agar Baradae menggunakan pasal pembelaan dugaan menjalankan perintah atasan dalam kasus yang menjeratnya tersebut sebelum terlambat. Sementara itu, mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji menilai keterangan Baradae harus dipisah antara sebagai saksi dan pelaku pembunuhan jika ingin berperan sebagai justice collaborator. Pengakuan Baradae melalui kuasa hukumnya soal skenario penembakan Brigadir Joshua seolah perlahan membuka tabir kelam kasus yang sudah berjalan sebulan terakhir ini. Baradae mengaku akan membuka siapa dalang yang menyuruhnya mengeksekusi rekan kerjanya itu di rumah ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo 8 Juli lalu. Ia mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Atas pengakuannya itu, pengacara dan praktisi hukum Hotman Paris Hutapea menyarankan agar Baradae menggunakan pasal pembelaan dugaan menjalankan perintah atasan dalam kasus yang menjeratnya tersebut. Hotman menilai langkah itu harus dilakukan sebelum terlambat. Baradae, segera konsultasi dengan pengacaramu, ya, pakai pembelaan dalam KUH pidana kita, yaitu dugaan menjalankan perintah atasan. Memang secara teori hukum pidana yang diakui sebagai alasan pemaaf adalah apabila menjalankan perintah yang sah, menembak atau membunuh orang bukanlah perintah yang sah, namun itu akan sangat berguna untuk mengurangi hukuman kamu. Yakin saya, ini kasus sudah mulai terbuka luas. Yakin saya, dalam waktu dekat tim sus atau penyidik akan mengumumkan calon tersangka dari perwira polisi. Kelihatan jelas itu dari arah penyidikan selama 3 hari ini. Sekali lagi, yang kedua nasihat saya, sebelum terlambat. Karena oknum jenderal polisi tidak mungkin bisa membantu kamu nanti sampai level PK Mahkamah Agung, di mana banyak hakim yang menentukan nasibmu. Sementara itu, mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji melihat langkah Baradae untuk jadi justice kolaborator sudah tepat. Susno menilai keterangan Baradae harus dipisah antara sebagai saksi dan pelaku pembunuhan. Dari fenomena ini, apalagi ditambah dengan kalau jadi ya, Baradae minta perlindungan LPSK untuk menjadi justice kolaborator. Ini bagus sekali. Ini saya yakin bahwa penyidik sudah punya data lengkap untuk menggait siapa otaknya gitu. Siapa otaknya? Siapa otak ini, dan juga ini akan terungkap juga nantinya bahwa ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Kemudian pertanyaan berikut, apa tersangka utamanya bisa terungkap? Ya insya Allah kalau dia buka langsung siapa, maka keterangan dia, kalau kasusnya berkasnya diseplit, keterangan Baradae menjadi keterangan saksi. Tapi kalau digabung jadi satu berkas, maka keterangan dia keterangan tersangka sebagai alat bukti. Ya insya Allah terungkap, walaupun misalnya si pelaku utama atau otaknya bersikukuh nggak mau ngaku. Tak masalah, karena pengakuan itu bukan semata-mata dituntut harus ada, karena nilai pengakuan atau nilai keterangan tersangka itu kan posisinya pada urutan keempat. Baradae menjadi orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun dengan pengakuan barunya itu, dipastikan sejumlah oknum polisi lainnya juga akan terseret sebagai tersangka baru. Tim TV One mengabarkan.